Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemirsa dan juga pageant lovers, kembali lagi di Virtual Quarantine Day 1 Miss Chinese Indonesia 2022. Bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022. Nah, karena semua Eljon pageant lovers, Dedi juga pasti penasaran sama finalis kita ya, Dedi ya? Oke, langsung saja akan Celia persilakan all the finalists untuk memperkenalkan diri. Silakan. Selamat pagi Ci Sylvia, selamat pagi Pak Joni, selamat pagi Pagi. teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mulan Ko, saya peserta nomor 01, 19 tahun. 我是1号候选人高木兰，19岁. Sangat senang bisa menjadi finalis Miss Chinese Indonesia 2022，很高兴可以进入 Eljon 家族，希望我们可以一起学习，一起努力。谢谢大家，terima kasih. Selamat pagi kakak-kakak, Dedi, serta finalis-finalis dan penonton Eljon TV semuanya. Tasha Hao, Wachao Felita. I'm 18 years old and I live and I grew up in Jakarta. Terima kasih. Halo semua, selamat pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Jocelyn, berusia 19 tahun. 很荣幸见到你们，今后请大家多多关照，谢谢。 Halo semua, Tachahau. Wajah Nicole Dama Cahyani, saya peserta nomor 04, saya berumur 19 tahun. Xie. Tachahau, hai semuanya. Perkenalkan, saya Joan Angelina. Kalian bisa manggil saya Joan, umur saya 20 tahun, saat ini berstatus sebagai mahasiswi. Terima kasih. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Michelle Pesari Inci Prawito, kerap disapa Nini. Sekarang saya berusia 19 tahun. Kesibukan saya saat ini sebagai mahasiswi Atma Jaya Yogyakarta. Terima kasih. Dan pada sesi pertama kali ini sudah hadir bersama dengan kita Ketua Umum dan juga Founder Yayasan Eljon Indonesia, Bapak Martinus Joni Sugiarto. Selamat pagi, atau yang biasa kita sapa dengan Dedi. Selamat pagi, Dedi. Selamat pagi, hari ini Dedi sudah ready banget. Betul. Oke, langsung saja Dedi, silakan. Oke, Celia, terima kasih. Selamat pagi semua finalis. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Karena untuk melakukan aktivitas syaratnya harus sehat. Kalau sudah sehat, hati bahagia, semua pun bisa kita lakukan dengan baik. Oke, sebelum saya memasuki pembekalan hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal kepada semua finalis. Hal ini berkaitan dengan makin maraknya COVID-19 khususnya di Jakarta. Jadi di Jakarta penambahan kasus COVID dalam minggu-minggu terakhir ini naiknya sangat signifikan, sangat banyak. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena pada saat kita real karantina nanti menginap di hotel, kita punya acara akan sangat full, interaksi akan sangat intens, dan semuanya dari jarak dekat. Karena kita harus melakukan latihan koreografer, kita harus mengadakan photo session, kita harus ada kelas yang langsung bertatap muka dengan pemateri. Ini akan menyebabkan tingginya resiko-resiko. Oleh karena itu, saya ingin mengumumkan bahwa grand final kita, grand final yang tadinya 10 September, kita tunda sampai kondisi COVID agak rendah. Jadi sudah ditentukan tanggalnya 3 Desember. Pada saat 3 Desember 2022.
Oke, ini posternya, kalian bisa lihat. Jadi kita sudah merubah posternya yang akan kita sharing pada hari ini. Posternya menjelaskan bahwa Grand Final akan pada tanggal 3 Desember 2022. Nah, para finalis, saya mohon bantuan untuk share kepada teman-teman dan keluarga. Jika dari finalis ada yang punya pertanyaan atau punya masalah dengan tanggal tersebut, dapat berkomunikasi dengan panitia atau langsung ke saya juga boleh. Ya, itu pengumuman yang harus saya sampaikan. Saya mohon maaf karena kondisi COVID memang sedang tidak bagus, penyebarannya semakin meluas dan semakin banyak orang yang kena dampak dari penyebaran COVID ini. Oke, saya kira sampai di situ pengumumannya dan saya akan kembali ke materi, ya. Oke, hari ini saya ingin memperkenalkan Yayasan Eljon Indonesia kepada semua peserta. Jadi Yayasan Eljon Indonesia itu didirikan pada tahun 1990. Jadi sampai sekarang itu umurnya udah 32 tahun. Jadi Anda saat ini bergabung ke sebuah yayasan yang sudah didirikan 32 tahun. Jadi bukan yayasan baru, yayasan yang sudah lama, dan yayasan ini semenjak 2008 sudah menyelenggarakan pemilihan Putri Pariwisata Indonesia dan berkembang terus sampai hari ini. Banyak sekali event-event yang diselenggarakan. Setiap tahun kita punya 4 event besar, event nasional, yaitu Putri Pariwisata, Putri Bumi Indonesia, Putra Putri Pariwisata Nusantara, dan Miss Chinese Indonesia. Di dalam masing-masing itu runner up-nya banyak sekali label-label yang kita sudah patenkan juga. Misalnya ada Putri Olahraga Indonesia, Putri Pangan, Putri Bahari, dan lain-lain. Banyak sekali yang kita buat dalam rangka untuk memberikan panggung nasional maupun panggung internasional kepada semua generasi muda Indonesia. Visi misi dari Yayasan Eljon Indonesia adalah difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia generasi muda. Terus misinya adalah kita mengajak generasi muda bersama-sama menjaga kelestarian budaya Indonesia. Saya pikir budaya Indonesia luar biasa bagus, luar biasa kaya, luar biasa banyak ragamnya, dan ini harus kita lestarikan, kita jaga bersama-sama. Dimulai tentu dari generasi muda, supaya ini bisa bertahan lama. Kita juga ikut menjaga kelestarian alam Indonesia. Karena kalau alam kita tidak lestari, alam kita kalau hancur, maka kita pasti nggak bisa hidup di sini. Kalau kita hidup di sini pun dengan berbagai bencana alam dan berbagai macam penyakit-penyakit yang disebabkan oleh alam yang tidak bersahabat. Oleh karena itu, kita ingin mengajak semua generasi muda untuk bersama-sama menjaga alam Indonesia. Berikut adalah mendorong kemajuan pariwisata Indonesia. Kita mengetahui bahwa pariwisata adalah satu-satunya industri tanpa asap di dunia yang bisa mendatangkan banyak devisa, banyak mendorong kemajuan ekonomi, dan banyak memberikan kesempatan lapangan kerja bagi semua manusia. Oleh karena itu, kita mengajak generasi muda untuk mulai mencintai pariwisata Indonesia dan bersama-sama untuk
terjun ke dalam bisnis pariwisata Indonesia. Berikut adalah mendorong percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, begitu banyak kesempatan-kesempatan, panggung-panggung yang kita bikin, otomatis semua generasi muda yang ingin ikut event pasti dia belajar, pasti dia cari tahu. Dengan berbagai kegiatan, pembekalan-pembekalan, ya, nanti ada motivator yang berbicara. Ini kita harapkan akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih luas bagi peserta-peserta, bagi banyak manusia generasi muda Indonesia untuk punya kesempatan menambah wawasan agar nanti generasi muda kita ini tidak kalah bersaing antara sesama provinsi atau bahkan antara sesama negara. Jadi jangan sampai nanti masyarakat di Indonesia kalah bersaing dengan masyarakat generasi muda dari negara-negara tetangga kita. Jadi saya berharap kita saling mendukung, kita saling mendorong supaya ini bisa memberikan sebuah peningkatan sumber daya manusia yang bagus bagi generasi ke depan. Itu juga dalam rangka itu Yayasan Eljon Indonesia tahun ini memberikan beasiswa 100 orang untuk S1. Tahun depan, kalau yang tidak sempat tahun ini, tahun depan kita memberikan lagi 100 beasiswa di Presiden University. Di Presiden University. Jadi bagi mereka-mereka yang pengen melanjutkan kuliah S1, kita memberikan kesempatan. Beasiswanya mulai dari 75% sampai 100%. Jadi ada yang betul-betul gratis. Kalau di Presiden University setiap satu semester tuh 32 juta. Itu 9 semester kita bayarin semua. Kalau yang dapat 100%. Kalau yang dapat 75 ya 75%-nya dibayarin oleh Eljon, siswanya bayar 25. Kalau yang dapatnya 90, ya 90%-nya dibayar oleh Yayasan Eljon, 10%-nya dibayar oleh siswanya. Ini menunjukkan bahwa Yayasan Eljon sangat peduli dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Indonesia agar Indonesia ini nanti menjadi negara yang hebat di mata dunia dan manusia-manusianya bisa bersaing, tidak kalah hebat dengan negara manapun di dunia. Oke, yang terakhir adalah kepedulian sosial bagi semua masyarakat Indonesia. Kita harus peduli, harus care. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan, kita akan terus mendorong supaya pada para generasi muda ini, ayo jangan menutup diri, ayo bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat-masyarakatnya, agar mempunyai pengetahuan, urusan kemasyarakatan, kepedulian masalah sosial lebih luas dan menjadi lebih baik. Itulah visi misi Yayasan Eljon yang hari ini para Miss Chinese Indonesia bergabung di sini. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalian bisa lihat foto, ini adalah putra-putri pariwisata Nusantara yang di foto pertama ini ada putri pariwisata, ada putri bumi, ya kan, dan Miss Chinese Indonesia. Jadi setiap tahun kita secara konsisten dari 2008 sampai sekarang. Secara internasional supaya kita bisa naik ke panggung internasional, kita harus membeli franchise dari negara-negara lain yang menyelenggarakan event-event internasional. Ini adalah brand-brand internasional yang sudah dibeli oleh Eljon. Eljon berhak mengirimkan putra-putrinya ke ajang-ajang internasional dalam rangka memberikan panggung internasional bagi generasi muda yang dibina oleh Yayasan Eljon Indonesia. Ini contoh-contohnya bahwa panggung-panggung nasional maupun internasional, karena putri-putri kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan banyak kalangan, dengan banyak panggung,
maka mereka berkesempatan untuk ditugaskan menghadirin berbagai acara. Kalian bisa lihat, putri-putri kita bisa berdiri satu panggung dengan menteri, bisa hadir dengan wakil negara-negara tertentu. Ini akan memberikan dampak untuk menaikkan PD bagi putri-putri kita, bagi pageant kita, agar tidak canggung untuk bergaul secara internasional. Ya, ini foto-foto kegiatan. Ya, kita tidak hanya bisa membuat atau memberikan panggung kepada putri-putri di dalam negeri, tapi di dunia internasional pun putri-putri kita sering kita kirim sehingga mereka punya kesempatan. Kadang satu panggung dengan Perdana Menteri negara lain, kadang dengan presiden, ya, dengan menteri-menteri. Itulah kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh Yayasan Eljon yang dapat kalian lihat dari foto-foto yang ditampilkan. Nah, ini kalian bisa lihat tuh ada Sultan Brunei. Putri kita bisa hadir dan bertatap muka secara langsung dengan beliau. Ini kita keliling di banyak negara. Itu contoh-contohnya. Nah, panggung-panggung seperti ini, ya kita lihat putri kita dengan pakaian bagus, kebaya dengan selempang Eljon, pakai mahkota, bisa ketemu Presiden Pak Jokowi dan foto bareng. Ini kan sebuah dorongan yang luar biasa buat generasi muda agar punya rasa percaya diri yang tinggi. Nah, itulah gunanya bergabung di Yayasan Eljon yang akan memberikan banyak panggung buat anak-anak muda. Ya, ini foto-foto. Kita lihat ada yang putrinya kalau datang ke daerah itu diarak keliling oleh bupatinya, oleh pemerintah daerah, oleh pejabat setempat, itu untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Karena masih banyak sekali masyarakat sangat mengagumi sosok seorang putri yang berhasil terpilih dalam sebuah ajang, dalam sebuah event yang mewakili 276 juta penduduk Indonesia. Jadi pemenangnya itu mesti merasa bangga banget karena dia adalah seorang putri yang terpilih di antara 276 juta manusia Indonesia. Ya, saya kira itu foto-foto yang kita tampilkan pada hari ini. Saya berharap nanti kita lebih banyak berinteraktif, boleh tanya jawab dalam apa yang saya presentasikan. Terima kasih semuanya. Ini nomor saya, itu ada sosmed saya, jadi ada WA saya, ada sosmed saya, ada website saya. Di website saya sekarang sudah mungkin ada sekitar 350 quote yang saya buat. Jadi saya sering membuat quote of the day, cerita tentang motivasi, tentang berbagai hal yang saya postingkan di saya punya website. Jadi kalau ada yang pengen ngelihat quote saya, bisa masuk ke jonnysugiarto.id. Kalau pengen lihat kegiatan saya di Instagram, bisa masuk ke Jonny_Sugiarto. Yang pengen mengirim email ke saya, bisa masuk ke sugiarto@eljon.asia. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua finalis. Saya kembalikan kepada Celia. Makasih. Langsung berinteraksi bersama dengan Dedi. Celia persilakan untuk bisa hands up ya, raise hand, sorry. Jadi bisa raise hand, bisa angkat tangan dulu, dan nanti akan Celia pilih siapa yang akan dapat kesempatan untuk bertanya langsung kepada Dedi. 3 penanya aja ya Dedi ya. Oke. Nah, Celia lihat dulu nih siapa yang akan Celia kasih kesempatan. Wow, sudah excited ya untuk bertanya ya. Banyak nih yang mau bertanya, yang lain gimana nih? Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, banyak yang mau bertanya sama Dedi. Nah, Celia mau ngasih kesempatan buat Joan. Silakan Joan.
Iya, terima kasih kesempatannya, Kak. Juga terima kasih Dedi untuk penjelasannya mengenai Eljon. Saya tertarik sekali nih untuk tahu lebih lanjut tentang Eljon karena saya dengar-dengar juga banyak sekali keunggulan bergabung bersama Eljon. Berbicara mengenai Miss Chinese Indonesia sendiri, kira-kira kriteria seperti apa yang paling utama yang Dedi cari dari seorang Miss Chinese Indonesia? Terima kasih, Dedi. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari semua kehidupan manusia, Asia ini atau negara-negara di timur itu selalu mendapat apresiasi atau penghargaan yang luar biasa. Katanya budaya masyarakat di timur itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat Indonesia, budaya Indonesia itu mungkin mirip-mirip dengan budaya Tionghoa. Tionghoa punya budaya juga sangat luar biasa. Kita tahu bahwa anak-anak Tionghoa itu sangat menghargai orang tua. Jadi pada saat misalnya satu meja makan, mau makan, kalau orang tuanya belum ngeduluin, anak-anak itu nunggu orang tuanya ngeduluin, baru ikut makan. Kalau dia mau makan, selalu menyapa yang lebih senior atau yang lebih tua. Yuk makan gitu. Masih banyak lagi budaya-budaya Tionghoa yang sangat menjunjung tinggi persahabatan. Menjunjung tinggi bagaimana orang harus saling menghargai, harus saling menghormati. Ini kan tidak seperti kita lihat di dunia barat. Di dunia barat, anak-anak bisa menaikkan kaki di atas kursi di depan bapaknya. Kalau di Asia kan kita lihat tidak begitu. Nah, inilah budaya-budaya yang harus kita dorong, kita pertahankan, kita lestarikan kepada generasi muda, kepada adik-adiknya, nanti kepada anak-anak, ya, agar kita tetap terjaga, tetap mempunyai jiwa saling toleransi, punya jiwa saling menghargai, saling menghormati, saling dapat dipercaya. Itulah nanti cikal bakal seorang Miss Chinese Indonesia pada saat bertanding ke dunia internasional. Karena pemenangnya akan dikirim kepada dunia internasional. Di sana nanti akan dilihat, mereka akan melihat bagaimana penampilan anak ini. Kalau anak ini budaya timurnya sudah hilang, saya nggak yakin dia bisa menang. Ya, karena yang diutamakan adalah budaya. Kecantikan bisa nomor 2, ya. Sekolah bisa nomor 2. Bisa ada yang sudah selesai S1, ada yang bisa selesai S2, bahkan ada yang baru tamat SMA gitu. Nggak masalah. Jadi pengetahuan itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Tetapi karakter itu yang menjadi mahal, karena karakter itu tertanam pada diri seseorang. Agak susah kalau dibuat-buat, kalau tidak biasa dilakukan. Nah, kita, Yayasan Eljon, pengen mencari seorang putri, seorang Miss yang punya karakter, sangat menghargai budaya ketimuran kita. Itu, Johan. Terima kasih Dedi, pemaparan dan penjelasan yang luar biasa. Lanjut nih, masih banyak yang ingin bertanya sama Dedi. Akan Celia persilakan. Siapa lagi nih? Berikut Celia. Celia yang tanya sama Dedi ya? Sudah lewat masanya Celia untuk bertanya sama Dedi. Oh, udah lewat. Sekarang Celia persilakan yang Chinese cantik-cantik dulu nih yang untuk bertanya sama Dedi. Ada Michelle Tan, silakan. Halo semuanya, halo Kak Celia, halo Kak Dedi. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, Michelle ingin bertanya, kalau berbicara mengenai dunia pageant, pasti kita berhubungan dengan media sosial. Apalagi kan sekarang di zamannya era media sosial. Seberapa besar pengaruh sosial media itu sendiri untuk mempromosikan budaya-budaya Chinese di Indonesia atau mengenai pageant di Eljon sendiri, Dedi? Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, Michelle Tan, terima kasih pertanyaannya.
Dari Tan itu Xing Chen ya. Ya. Tan apa nih? Chen apa? Namanya Chen Meise. Chen Meise. Oke, jadi kalau sosmed sekarang ini ya sudah menjadi bagian kehidupan generasi muda yang tidak terpisahkan. Sudah tidak terpisahkan. Nah, kita lihat zaman saya dulu ya, zaman saya masih muda dulu, setiap rumah itu ada ruangan keluarga. Biasanya di ruangan keluarga itu ada satu TV besar. Habis makan malam, semua keluarga ngumpul di ruangan besar itu. Semuanya nonton TV bareng. Kebersamaan itu sekarang sudah sulit untuk diketemukan. Sudah sulit untuk dijalankan oleh generasi-generasi muda. Kenapa? Semuanya pada pegang gadget sendiri-sendiri. Semua nonton sendiri-sendiri. Semua mencari berita atau nonton YouTube atau nonton TikTok, ya itu sendiri-sendiri. Jadi walaupun duduk sebelah-sebelahan, aktivitasnya sendiri-sendiri. Nah, kebersamaan itu hilang. Kebersamaan itu hilang. Oleh karena itu, pengaruh dari sosmed itu sangat besar. Sangat besar, karena dia sudah masuk ke tangan masing-masing orang. Kalau dulu masih masuk ke dalam satu TV, ditontonin bersama. Sekarang sudah menjadi bagian dari pribadi di dalam handphone masing-masing orang. Nah, dengan kedahsyatan itu, maka sangat diperlukan bagaimana generasi muda yang care, yang peduli terhadap budaya timur, yang care terhadap bagaimana hal-hal positif yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Itu bisa membuat konten-konten, bisa membuat konten ya dengan personal branding ya, mereka itu bisa buat personal branding, bisa membuat konten-konten mengenai produk, konten-konten tentang ide-ide, itu secara pribadi, dan satu konten pribadi itu begitu di-share, itu sudah menjadi milik banyak orang. Karena kita tidak bisa lagi mengontrol siapa yang share kemana, siapa yang taruh di grup mana. Jadi main di sosmed itu sangat bagus di satu pihak, tapi juga sangat berbahaya di pihak lain. Kalau dia salah, emosional, dan segala macam, itu sebentar di-share, sebentar jadi heboh. Langsung viral gitu loh. Ya kan? Nah, ini sesuatu yang bagus di satu sisi, tapi ada satu sisi lagi negatif. Oleh karena itu, generasi muda saat bermain dengan gadgetnya, saat bermain dengan sosmednya, harus betul-betul punya wawasan, punya pengetahuan bagaimana agar yang di-share ke teman-teman hanya hal-hal yang positif saja, yang negatif jangan di-sharekan. Yang sesuatu yang tidak berguna jangan ikut-ikutan. Saya setiap hari menerima banyak sekali video-video atau konten-konten yang di-sharekan oleh teman-teman. Saya tidak pernah men-share itu sebelum saya nonton. Saya tidak pernah men-share itu sebelum saya baca dengan teliti. Ya, sehingga saya jangan sampai ikut menyebarkan video yang tidak benar. Video hoax misalnya, cerita-cerita yang nggak benar misalnya. Saya berusaha untuk tidak menjadi bagian yang ikut menyebarkan. Oleh karena itu syarat untuk men-share video dan konten-konten itu harus baca dulu, harus diteliti dulu, videonya benar kagak, ya. Jadi jangan terlalu mudah memencet untuk share ke siapapun. Itu, Michelle. Baik, terima kasih banyak, Dedi. Oke. Terima kasih, Dedi. Nah, masih ada satu penanya lagi. Saya mau kasih kesempatan sama Felita ya. Felita Fang, silakan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Halo Dedi, pertanyaan dari saya adalah kenapa Dedi memilih pageant sebagai sarana untuk mewujudkan visi misi dari Eljon Indonesia? Terima kasih.
Oke, kalau sarana itu sebenarnya banyak, ya. Banyak orang membuat kegiatan yang berbeda-beda. Untuk menarik orang itu, misalnya membuat grup olahraga, ya kan, membuat grup senam, gitu. Banyak kesempatan yang bisa dibikin. Tapi setiap orang kan pasti punya pilihan. Bagaimana caranya pilihan itu agar anak-anak bisa punya panggung nasional. Kalau kamu lihat dari foto-foto saya tadi, bisa nggak kamu tahu-tahu tidak melewatin networking-nya siapa gitu, tahu-tahu kamu berada di satu panggung bersama dengan Presiden Republik Indonesia. Nah, bisa nggak? Bisa nggak kamu duduk bareng dengan tokoh-tokoh nasional, misalnya para konglomerat? Bisa nggak kamu misalnya duduk satu meja dengan gubernur kalau pergi ke daerah? Tapi kalau kamu sebagai seorang pageant, seorang putri, seorang miss, kemungkinan itu sangat besar. Begitu di daerah ada acara, kita diundang oleh gubernur, kamu datang ke sana, duduk satu meja, kalau bukan sama gubernur, ya sama istri gubernur. Karena di beberapa daerah itu para istri kalau ngumpul sama bapak-bapak, kalau ngumpul itu mejanya pisah. Jadi ibu-ibu kumpul, nah kamu akan duduk bersama ibu-ibu. Jadi bersama dengan ibu gubernur, ibu kapolda, ibu pangdam. Coba kalau kamu nggak punya networking, tidak punya sebuah yayasan yang membawa kamu ke sana, berharap dengan networking pribadi, itu adalah hal yang sangat-sangat sulit tercapai. Nah, dengan banyaknya kita tampil di berbagai forum, di berbagai kesempatan, ini akan mendongkrak generasi muda itu punya rasa pede, percaya diri yang tinggi. Dengan percaya diri yang tinggi, kita yakin dia akan sukses ke masa depannya. Karena dengan percaya diri yang lebih tinggi, dia bisa menampilkan apa yang ingin dia tampilkan. Dia bisa membawa program-program dan dia tidak canggung satu saat harus presentasi di depan menteri misalnya. Dia dengan keberanian yang cukup atau ada gubernur di daerah, saya mau bikin program ini, kamu datang presentasikan ke saya konsep kamu gimana. Dengan berani dan dengan percaya diri yang full, dia berani datang presentasi. Kenapa? Karena sudah biasa duduk satu meja dengan gubernur. Sudah biasa satu panggung dengan gubernur. Jadi udah nggak canggung lagi. Nah, kualitas-kualitas manusia seperti itulah yang ingin didorong oleh Yayasan Eljon Indonesia agar generasi muda Indonesia bisa bersaing tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional. Bayangin kalau kamu ikut bertanding ke sebuah negara, di negara itu ada 90 putri-putri dari seluruh dunia yang ikut bertanding. Otomatis kamu punya networking dengan 90 negara. Kamu punya teman generasi seumur kamu di 90 negara. Bayangin aja kalau dia satu hari menjadi seorang pengusaha sukses. Atau dia melanjutkan usaha orang tuanya. Lantas dia perlu sesuatu di Indonesia. Kamu pasti orang pertama yang dia cari. Karena dia sudah kenalan dengan kamu di event tersebut. Nah, networking seperti itulah yang ingin kita bangun buat generasi muda. Kita yakin dengan networking ini, generasi muda punya masa depan yang lebih cerah, yang lebih bagus. Oke? Oke, thank you, Daddy. Oke. Terima kasih, Kak Celia. Selamat pagi, Daddy. Saya hari ini ingin bertanya, dengan dari tahun 2008 hingga sekarang, Bapak Martinus Johnny Sugiarto telah membangun Eljon Pageant. Dan untuk memastikan kriteria dan hasil-hasil wanita, baik putra-putri Indonesia yang bermutu untuk bisa maju ke ajang internasional dan bertemu dan berduduk bersama dengan tokoh-tokoh nasional, baik dan internasional juga, bagaimana Bapak bisa menjaga mutu ini bersama dengan Eljon Team? Oke, terima kasih. Yang pertama begini,
Yayasan Eljon menyelenggarakan acara-acara seperti ini itu selalu berpatokan pada kriteria yang sudah kita tentukan. Kamu di luar selama 2008 sampai sekarang tidak akan pernah ketemu dengan orang yang bercerita saya bisa menang karena saya sogok orang-orang yayasan sekian. Itu tidak pernah terjadi. Kalau sampai ada orang saya yang bisa disogok untuk meloloskan seseorang yang tidak memenuhi kriteria, maka konsekuensinya dia akan dipolisikan. Jadi kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih bahwa sampai hari ini semua orang-orang yang berada di dalam Eljon itu tetap memegang prinsip akan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibikin. Nah, yang kedua, kalau ditanya tadi dari 2008 sampai sekarang, putri-putrinya kualitasnya seperti apa? Kalau kamu perhatikan 10 televisi nasional Indonesia, saya berani mengatakan minimal ada 5 televisi nasional Indonesia itu ada jebolan dari Yayasan Eljon. Jadi karena mereka sudah pede, mereka sudah berani, punya wawasan yang bagus, akhirnya mereka ngelamar kemana aja. Yang pengen jadi host, dia jadi host. Yang pengen jadi bintang film, dia jadi bintang film gitu. Jadi banyak berbagai kegiatan. Bahkan ada yang sudah menjadi anggota DPR RI. Ya, jadi kita mendorong semuanya. Mereka mau kemana? Ya. Oleh karena itu nanti kalau ada pembekalan-pembekalan di luar acara ini, misalnya sudah selesai acara pemilihan, Eljon lagi adakan pembekalan-pembekalan karena kita sebelum COVID itu kita melakukan secara konsisten. Tiap 3 bulan kita kumpulin anak-anak. Dari tahun berapa punya aja, yang penting punya waktu yuk bergabung. Kita mengundang pembicara-pembicara yang bisa memberikan wawasan-wawasan yang bagus kepada para putri. Terus saat ini putri pariwisata dunia, pemenang dari seluruh dunia itu ada di Indonesia. Nah, itu ada di Indonesia. Jadi kita sudah berkali-kali menjadi juara Asia, juara ASEAN. Sekarang kita juga juara dunia untuk putri pariwisata. Terus kalau kamu lihat, karena kita mendorong yang namanya budaya, saya sangat memperhatikan yang namanya nasional kostum. Jadi pada saat bertanding ke luar negeri, saya selalu memperhatikan nasional kostum itu harus betul-betul bisa memberikan image kepada dunia internasional bahwa generasi muda Indonesia, anak-anak muda Indonesia itu punya kreativitas yang luar biasa dalam rangka menampilkan kebudayaan Indonesia. Dan saya berani mengatakan bahwa separuh dari pertandingan ke luar negeri, ya, Eljon kalau ngikutin setahun itu ada 10, minimal 5 itu menjadi juara dunia untuk nasional kostum. Jadi kita selalu menang di kategori itu, karena kita fokus membawa budaya Indonesia ke panggung dunia. Nah, kita mendorong seperti itu. Jadi yang menang banyak banget. Para perancang busana-busana nasional Indonesia, itu mungkin 90% adalah anak-anak bangsa kita, anak-anak desainer yang umurnya di bawah 30 tahun. Yang umurnya di bawah 30 tahun. Kamu bisa bayangin, anak umur bawah 30 tahun bisa merancang sebuah karya yang karyanya kita bawa ke panggung internasional, yang ditontonin oleh seluruh dunia. Bangga nggak dia kalau hasil karyanya menang jadi juara dunia? Nah, kan luar biasa sekali. Itu yang sebenarnya ingin didorong oleh Yayasan Eljon Indonesia. Oke, terima kasih. Seluruh putri-putri dari Eljon dan juga khususnya Miss Chinese Indonesia 2022 ini akan menjadi putri-putri yang berkompeten. Karena kalau misalnya kita bisa tarik ulur ke belakang, bahwa putri-putri dari Eljon itu adalah putri-putri yang mempunyai wawasan yang luas, berkualitas juga.
Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Dedi hari ini sudah hadir di Virtual Quarantine Miss Chinese Indonesia 2022 hari pertama dan sesi pertama. Terima kasih Dedi dan selamat melanjutkan kegiatannya Dedi pada hari ini. Dan untuk seluruh pageant lover, sahabat Eljon dan pemirsa semuanya, jika penasaran terkait dengan kegiatan-kegiatan lanjutan terkait dengan Miss Chinese Indonesia 2022, bisa dicek di Instagram Miss Chinese Indonesia dan juga Instagram dari Eljon Pageants. Dan nantinya sahabat Eljon, pageant lovers dan pemirsa bisa lihat keseruan dari masing-masing finalis di Instagram masing-masing mereka. Tetapi kita masih ada beragam pembekalan menarik lainnya di sesi berikutnya, yaitu sesi kedua. Tetap saksikan Virtual Quarantine Day 1 Miss Chinese Indonesia 2022 hanya di Eljon TV. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.